Selamat malam, kembali lagi di channel Langgam Jawa Cerita Mistis. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu, sang narasumber yang bernama Mas Randy. Kalian pasti dengarlah nama Mas Randy. Kalau kalian masih penasaran dengan nama Mas Randy, mungkin kalian bisa lihat yang di atas ini. Mas Randy ini adalah salah satu tim dari channel Catatan Yohanes. Dia adalah manajer dari Catatan Yohanes. Mas Randy sendiri mempunyai kelebihan. Dari kecil kita akan mendengarkan bagaimana cerita Mas Randy. Awal dia memiliki kelebihan itu. Teman-teman yang baru bergabung di video kita, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi updatean terbaru video dari Langgam Jawa Cerita Mistis. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu melihat yang satu ini. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita mendengarkan cerita dari Mas Randy. Oke Mas Randy, mungkin bisa langsung diceritakan. Iya, sebelumnya terima kasih buat Langgam Jawa ya Mas An ya. Langgam Jawa. Ini channel horor baru di Probolinggo ya. Baru. Iya, terima kasih atas undangannya. Saya sebagai kru dari Catatan Yohanes senang bisa datang sini, bisa in frame bareng sama Langgam Jawa. Siap. Jadi awal saya tahu kalau saya ini indigo, Bisa dikatakan iya indigo. bisa dikatakan indigo. Itu dari kecil sebenarnya Mas. Dari kecil itu sudah tahu kalau emang punya kelebihan. Iya, dari kecil sudah bisa lihat yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Oke. Itu awalnya saya ke depan rumah. Itu di depan rumah itu saya dipanggil sama kakak saya. Jadi dia itu saudara kembar. Saudara kembar tapi kembarannya ini meninggal dunia waktu Jadi masih satu kecil. Saudara itu ada berapa saudara? Itu sepupu Mas, itu sepupu. Oh, sepupu. Iya, itulah cerita singkatnya, dia meninggal dunia. Saya dipanggil itu. Tapi saya nggak ngerti awalnya itu kalau itu. Kalau sudah meninggal. Iya, saya nggak ngerti kalau si kakak saya ini punya saudara kembar. Saya dipanggil, saya datang. Tapi dia itu nggak ngobrol, tapi matanya merah. Natap ke saya gitu. Matanya merah. Saya tanya beberapa pertanyaan, dia nggak jawab. Nah, terus saya dipanggil sama orang tua, suruh masuk gitu. Saya masuk, saya ditanya sama orang tua, saya ngobrol sama siapa gitu katanya. Oh gitu. Iya, akhirnya saya bilang kan, saya ngobrol sama Mas gitu kan. Nah, si orang tua saya tuh bilang, lah iku Masmu turu kok, itu bilangnya gitu. Ternyata si Mas ini tidur gitu. Jadi ya dari situ awalnya saya bisa melihat itu, terus berkelanjutan terus sampai saya bisa melihat kayak Candy Ghost gitu ya. Oke. Ya bisa melihat Candy Ghost. Terus di tempat saya itu saya bisa melihat kayak orang-orang bersurban gitu, yang notabene orang lain itu nggak bisa lihat. Bisa lihat ya. Iya. Itu awal Mas Randy tahu kalau itu adalah sosok yang bukanlah kayak sosok yang emang bukan dari dunia kita lah. Itu awalnya emang dari yang sampai lihat Mas sepupu itu ya. Iya, itu. Akhirnya keterusan Mas Randy ini tahu kalau Mas Randy punya kelebihan seperti ini. Iya, benar itu. Jadi itu ya. Terus itu kisaran umur ya 5 tahunan mungkin. 5 tahun. Tapi sampai sekarang saya masih ingat kejadian itu, soalnya itu awal mula saya bisa melihat itu.
Kalau menurut cerita-cerita dari orang tua sih, saya ini gini, saya sempat menolak sebenarnya Mas San. Menolak. Saya sempat nggak mau. Menolak dengan kemampuan itu. Iya, saya nggak mau lah dikatakan indigo gitu. Karena menurut saya ini orang milenial gitu. Iya, oke. Jadi saya menolak, saya nggak mau dikatakan dukun atau dikatakan indigo, cenayang dan lain sebagainya. Oke. Saya sempat tanya ke orang tua, kenapa saya seperti ini gitu. Saya beda dari teman-teman saya yang lain gitu. Kalau orang tua nganggapnya itu suatu kelebihan gitu. Itu karena ada beberapa turunan-turunan dari bapak sama ibu. Itu memang turunan orang-orang ngerti gitu. Oh, jadi emang kelebihan itu bisa dikatakan turunan ya? Dari Turunan, keluarga. iya. Dan itu kejadiannya dulu waktu saya masih umur sekitar 8 bulan. 8 bulan. Itu cerita dari orang tua itu saya pernah meninggal dunia. Umur 8 bulan pernah dikatakan Meninggal dunia sampai saya sudah dimandikan. Sampai pernah dimandikan. Ya, dimandikan, mau dikafani dan sebagainya itu. Saya ternyata hidup lagi gitu. Bisa dikatakan mati suri ya. Mati suri, tapi saya nggak tahu kejadian itu karena itu masih kecil banget. Kecil ya? Orang tua nggak pernah cerita kalau itu meninggal sampai berapa jam gitu. Nggak pernah cerita orang tua itu. Cuman cerita kalau emang pernah meninggal. Iya, karena sakit jantung. Sakit jantung. Iya. Dan ternyata sampai sekarang saya ini nggak punya jantung, nggak punya penyakit jantung. Oh, itu secara medis mungkin ya. Secara medis, iya. Oke. Jadi keanehannya dari situ. Terus ini kalau saya sempat heran sebenarnya Mas An, gini. Saya bisa nyembuhin orang kesurupan. Oke. Itu awalnya saya heran. Saya nggak pernah belajar. Ah, Itu kejadiannya pas SMA. SMA itu teman satu bangku. Dia itu juga punya keturunan, dia bisa lihat juga. Itu ternyata dia kerasukan gitu. Dia marah-marah. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba pegang tangannya. Itu tiba-tiba dia sembuh. hanya dengan pegang tangan. Iya, saya juga heran itu. Terus dari situ saya coba belajar terus akhirnya gitu. Biasa ya. Iya, yang awalnya nolak. awalnya saya nolak, terus ada ketertarikan Oke. dari situ, dari menyembuhin itu, dari menyembuhkan. Kerasukan Ya itu itu. Karena menurut saya kan nggak apa-apa lah saya punya ilmu ini, asalkan ilmu ini bisa berguna buat orang lain gitu. Oke. Ya. Jadi modelannya kan ada tingkatannya kan? Iya, benar kan? Iya benar. Kalau anak indigo itu ada tingkatannya. Mm-mm. Ya. Ada anak indigo yang hanya bisa sekedar melihat. Iya Ada benar. yang bisa untuk menyembuhkan juga kan, menetralisir. Mm-mm. Itu berarti kan ada tingkatannya. Mm-mm. Iya kan? Berarti Mas Randy ini juga bisa untuk menyembuhkan seperti itu ya, menyembuhkan kayak orang kesurupan. Iya, menetralisir kayak gitu. insya Allah bisa, atas Bisa. izin Allah ya bisa. Gitu ya. Dari awalnya yang kayak gitu dan terus diasah, Diasah belajar gitu. ya. Jadi saya juga dengar Mas Randy ini juga pernah ada semacam pasien. Mm-mm. Itu bagaimana Mas ceritanya? Iya, waktu itu ini ada saudara itu datang ke rumah. Dia itu udah nggak bisa jalan Mas San. Udah kesehariannya itu udah tidur gitu karena sakitnya itu, udah dibawa ke mana-mana nggak ada hasil positif gitu. Jadi dibawa ke rumah, coba tanya ke saya. Yang awalnya itu tanya itu bukan niat minta disembuhkan, tapi cuma pengen dilihat. Ini kalau orang dulu tuh gini kan, kalau kena penyakit yang non medis, yang kalau di rongsen atau dibawa ke dokter itu nggak ada penyakitnya, udah tanggapannya orang kan udah kena santet gitu kan pasti kan. Oke. Heeh. Itu jadi dia tanya siapa yang nyantet ini gitu. Oke. Tapi setelah saya lihat ternyata itu nggak ada yang nyantet Mas, nggak ada yang nyantet. Ternyata itu dari ilmu bawaannya sendiri. Oke. Jadi semacam karma buruk gitu. Jadi anggapannya si
pasien ini pernah melakukan kayak gitu ya, memperdalam ilmu kayak gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya ilmu itu kembali lagi ke dia. Kembali ke dirinya sendiri. Oke. Jadi itu ada semacam, waktu itu aku tanya gini kan, kamu punya barang apa di rumah gitu, barang bawaanmu. Akhirnya karena mungkin ada keinginan untuk sembuh, dia jawab, saya punya bulu perindu itu. Bulu perindu, terus bulu macan gitu. Bulunya macan ada panjang gitu, bulunya macan sama keris. Kerisnya kecil gitu ya. Dia punya barang itu. Ya udah aku suruh bawa. Pas aku lihat itu ternyata yang bulu perindu ini orang tua yang jaga itu. Tua, wajahnya jelek banget. Wajahnya jelek banget, hancur. Terus ada si macan juga. Macan ini bisa berubah-berubah Mas. Jadi dia bisa berubah semaunya dia itu. Jadi kalau dia mau berubah jadi manusia, dia bisa berubah jadi manusia. Tapi condong menyerupai ya. Iya, dia menyerupai tapi lebih ke wanita. Sama si keris ini. Kalau kerisnya itu aku nggak bisa lihat dalamnya apa. Karena emang udah waktu aku lihat itu hodamnya itu ya. Itu nggak ada, udah lari. Oh, jadi si keris itu sudah nggak ada ya isinya itu ya waktu itu ya. Jadi yang ada isinya itu dua barang itu ya. Dua barang itu. Habis itu aku coba komunikasi sama si barang itu. Ternyata kenapa dia nyerang balik ke tuannya gitu, ke sang pemiliknya itu. Itu karena pemiliknya itu cuma make tapi nggak dikasih makan gitu istilahnya. Jadi semacam barang kayak gitu itu juga harus kasih makan ya. Iya. Jadi seperti itu. Habis itu saya bilang si ini mau sembuh, nggak mau hubungan lagi dengan kamu, saya bilang gitu kan. Marah kan dia. Marah. Tapi aku bilang ke pasien nggak usah takut gitu. Kita punya Allah gitu kan. Udah buang aja ke laut gitu. Sudah dibuang. Ini ada keanehan juga pas kejadian dibuang itu ada 2 burung gagak yang datang nyamperin ini si keluarganya ini yang pas buang itu. Itu. Jadi keanehan burung gagak itu 2 burung gagak sama yang buang ini itu ngecium bau darah, Mas. Bau darah. Itu waktu posisi mau membuang barang itu? Iya, waktu mau membuang barang itu. Tuh seperti itu. Habis itu sudah dibuang, pulang sampai rumah, semua hewan yang ada di rumahnya itu bunyi semua. Mulai dari burung, terus ayam, ada kucing juga di rumahnya itu semuanya bunyi kayak ketakutan gitu. Ada cicak-cicak juga bunyi gitu. Jadi emang barang-barang seperti itu memang berbahaya sebenarnya. Iya, apalagi disalahgunakan kan gitu. Benar sih. Cuman akhirnya bagaimana setelah si pasien itu membuang, anggaplah itu pusakanya kan ya, barangnya itu gimana? Akhirnya apa dia sudah bisa langsung sembuh? Kalau masalah sembuh itu gini Mas, sembuh itu kan butuh proses. Dari yang sebelumnya di rongsen itu nggak ada penyakitnya, setelah barang-barang itu semua dibuang, akhirnya rongsen lagi itu udah muncul penyakit-penyakitnya, udah kelihatan gitu. Jadi secara medis akhirnya ketahuan ya? Ketahuan. Ada penyakit yang iya. Soalnya kan permainannya jin sendiri itu gini. Jadi kita ada penyakit, itu ditutupin sama dia. Jadi seolah-olah kita sehat tapi sakit gitu. Gimana kalau ngomong gitu? Jadi setelah itu dihilangkan, penyakitnya ini baru bisa kelihatan gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk proses selanjutnya itu dia udah medis.
medis ya. Mm. Akhirnya medis terus ya. Medis terus. Itu untuk bulu perindu sendiri itu biasanya untuk apa sih mas? Pemikat kah? Saya juga dengar kalau bulu perindu itu kayak mau kalau kita punya perempuan yang mau kita dekati, kita pakai bulu perindu aja. Nah benar sih kayak gitu mas. Ya, Bulu perindu itu untuk pemikat gitu. Iya benar-benar itu Mas An. Jadi untuk pengasihan gitu. Pengasihan. Bisa juga dibuat untuk ke atasan mungkin ya. Oke. Menarik perhatian atasan biar cepet naik pangkat mungkin gitu. Itu bisa digunakan seperti itu juga. Untuk ini lentrik juga bisa. Yang Lentrik kata bisa. Mas Andi tadi untuk memikat wanita, ya itu Bisa ya. Tapi sayangnya kan itu praktek-praktek yang ini mas, apa yang membuat orang lain sakit itu, paham nggak sih itu kan? Iya. Jadi Merugikan iya, orang. iya merugikan orang, kasihan si wanitanya kan Wanita gitu. ya. Heeh. Jadi kayak sampai si wanitanya itu nggak nafsu makan gitu kan? Cuman kan modelannya kalau kita punya benda kayak gitu, kita juga harus memberi makan itu juga kan? Iya. Itu hanya barang kayak gitu kan? Iya benar. Bulu perindu itu emang benar gak sih? Itu Iya. emang nanti kalau kita memakai bulu perindu, itu emang anggaplah kita punya wanita, kita pakai bulu perindu, itu emang wanitanya nanti tergila-gila ya sama kita. Iya seperti itu mas. Gitu ya. Iya sampai ini ada kejadian itu kakakku sendiri, kakak kandung itu kena kayak gitu. Jadi dia itu udah di kamar nggak nafsu makan, dia marah-marah, dia pokok di ucapannya itu dia pengennya ketemu sama si cowok itu. Oh. Kayak udah kenyang kalau ketemu si cowok itu. Padahal si kakak saya itu sudah menikah gitu. Seperti itu. Kayak jahat banget kan. Lihat banget ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa kembali lagi dengan status keindigoan Mas Randy. Saya dengar juga Mas Randy ini dulunya pernah bisa melihat seperti apa yang akan terjadi di masa depan atau kematian kasarnya. Bisa melihat kematian seseorang. Itu dulu emang bisa, Mas? Ya itu dulu emang bisa. Mungkin sampai sekarang saya masih bisa, tapi saya menolak untuk itu karena menurut saya itu mendahului takdir yang maha kuasa kan. Oke. Kalau kayak gitu juga saya pernah dengar juga kalau semacam itu ada etikanya sendiri, ya kan? Jadi semacam hanya anak indigo saja, anak yang tahu itu saja, tidak boleh untuk di-share ke orang lain gitu. Iya benar. Benar gitu. Iya. Jadi gimana sih mas kalau bisa melihat seperti itu? Seperti apa sih? Apa ada gambarannya atau gimana itu? Iya. Apa ada kayak proyeksi film gitu itu mas? Iya, kayak semacam kita itu dibukakan ini kasafnya itu, kasaf kehidupan manusianya itu mas gitu. Jadi kayak kejadian dia bakal meninggal di mana, dia bakal meninggal karena apa itu. Jadi kayak detail banget, kayak habis dia meninggal itu kayak orang-orang yang datang tuh siapa saja gitu. Itu detail banget. Detail banget ya. Iya. Dan menurut saya itu nggak perlu saya punya itu kelebihan yang kayak gitu itu. Karena selain mendahului takdir, kayak nggak enak aja gitu mas. Kalau yang saya lihat ini orang-orang yang saya sayangi gitu. Oke. Terus bagaimana mas sampai sekarang? Ya pastinya mungkin kan sudah kalau jalan kemana akhirnya bisa lihat makhluk seperti itu. Benar nggak sih? Iya bener. Akhirnya sudah terbiasa mas. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Cuma paling nggak suka ini sama yang minta tolong. Oke. Pasti Mas Andi sering denger sama anak-anak indigo yang dimintain tolong sama korban-korban kecelakaan gitu, sama korban-korban kayak pesugihan dan lain-lain gitu. Kayak minta tolong gitu. Itu contohnya minta tolong bagaimana?
Ya, saya pernah didatangin ini anak kecil. Ah, Saya pernah didatangin anak kecil. Dia datang ke saya. Dia minta tolong suruh carikan ibunya. Gitu. oke. Saya tanya, kamu dari mana itu? Saya dari pulau sebelah gitu. Saya tanya lebih detail, dia nggak mau jawab. Oke. Terus saya tanya, ibumu mana gitu? Saya terpisah sama ibu gitu katanya. Kok bisa terpisah? Saya bilang gitu. Ternyata dia cerita kalau dia itu korban kecelakaan kapal gitu. Kejadian lama. Kejadian lama. Lama. Dia itu korban kecelakaan kapal. Jadi kayak udah gitu kecelakaannya. Si ibu dan anak ini tenggelam, Mas. Tenggelam Oke. ke bawah sama arus laut Laut. gitu. Tapi kayak dipisah gitu, Mas. Jadi si anak ini larinya ke mana, si mamanya ini ke mana gitu. Heeh. Oh. Jadi mereka berdua tuh, mereka terpisah. Sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang masih belum ketemu ya? Iya. Ya kalau menurut saya tuh gini. Bukannya saya nggak mau nolong, tapi ya saya emang nggak bisa buat nolong gitu kan. Karena kita beda dimensi gitu. Oke. Dia kan dimensinya ada di dimensi jin, sedangkan kita kan manusia gitu. Kita nggak bisa nembus di dimensi mereka gitu. Kan butuh waktu, butuh banyak yang dibutuhkan untuk bisa nolong ini biar ketemu sama si mamanya gitu. Heeh. Itu salah satu contohnya. Ada lagi yang ini korban kecelakaan kereta. Jadi sininya udah habis, Mas. Habis. Ya, tinggal perut ini sama ke atas itu. Kalau jalan udah ngesot dia. Oh. Dia datang itu awalnya minta tolong, akhirnya aku coba dengerin, aku panggil, dia datang. Dia minta tolong suruh nyarikan organ tubuhnya yang masih hilang. Jadi orang itu meminta tolong untuk mencari organ tubuh yang hilang. Akhirnya Mas Randy juga bilang untuk tidak bisa menolong makhluk itu. Iya, itu Masan. Dikarenakan berbagai hal yang tidak mungkin saya lakukan gitu kan. Iya, benar sih. Karena bukan bidang saya di situ. Kan sudah ada ahli forensik juga kan yang seperti itu. Jadi saya juga penasaran sih. Kalau anak indigo ini kan ada tingkatannya. Ya, Iya. anak indigo ini ada tingkatannya. Mas Randy sendiri ini bisa nggak membuka mata batin orang lain? Membuka mata batin Mas Andi. Iya bukan saya juga. Iya. Karena nanti waktu explore saya tidak mau melihat seperti itu. Cuman ya kalau tertangkap kamera it's okay lah. Tuh. Iya, saya bisa Mas Andi. Bisa ya? Iya. Bisa. Kemudian kalau menutupnya itu bisa. Bisa. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, orang yang sudah dibuka mata batinnya itu, waktu mau ditutup mata batinnya, itu tertutup keseluruhan atau orang itu masih bisa melihat mungkin sekelepetan atau gimana? Kalau yang saya alami itu Mas, itu nggak tertutup full. Nggak tertutup full ya? Iya. Ya mungkin dia nggak bisa melihat, tapi dia kayak peka banget gitu. Peka ya? Iya. Yang awalnya nggak peka sama sekali, Hah? setelah dibuka mata batinnya, habis itu ditutup kan, Hah? itu dia jadi peka gitu. Entah itu halusinasi dia, tapi kalau menurut saya dia itu pasti peka gitu. Jadi untuk oke lah mata batin. Sekarang untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana dengan mediumisasi? Mediumisasi oke. Nah, kalau mediumisasi ini Mas Randy bisa juga? Bisa ya. Bisa ya? Mengeluarkan juga pastinya bisa lah ya? Iya. Nah, mitosnya orang yang sudah dimediumisasi itu katanya masih peka atau
istilahnya dia masih terbuka untuk makhluk-makhluk seperti itu gerbangnya masih terbuka gitu ya. Gerbangnya masih Iya, terbuka. iya. Itu bener gak sih? Itu benar Hasan. Bener ya? Selama berapa hari atau berapa minggu sampai seterusnya gitu Mas? Kalau seterusnya enggak, itu cuma sementara sistemnya. Paling enggak sampai 7 hari itu. Jadi dia masih bisa ketempelan gitu. Makanya kan kayak semacam dipagerin atau apa itu untuk menghindari ketempelan itu kan gitu. Tapi si orangnya, si mediator gitu kan, si mediatornya itu gerbangnya itu masih kebuka sih. Selama 7 hari itu ya? Iya. Gitu ya? Jadi kalau makhluk seperti itu Mas, itu ada sih yang beberapa film atau film barat atau film Indo sendiri, kebanyakan di film itu ada istilah kan jump scare. Tahu-tahu makhluk itu muncul lah, itu di film kan. Iya. Kayak kesannya lebih menarik gitu kan ya. Iya. Jump scare akhirnya orang yang melihat kaget gitu. Itu dalam dunia nyata sendiri, dunia kita, itu makhluk seperti itu ngagetin nggak? Itu justru nggak ada Mas. Gitu ya? Yang selama saya alami itu nggak ada. Jadi kalaupun saya bisa melihat keberadaan mereka itu mereka nggak ngagetin, mereka cuma diem gitu. Ada beberapa yang mempunyai sifat usil gitu, dia cuma ketawa, nangis, atau ngelemparin sesuatu gitu. Tapi kalau untuk yang kata Mas Andi tadi itu nggak ada, jadi nggak ada yang ngagetin, tuh nggak ada. Pernah sekali itu pun nggak ngagetin. Aku sudah tahu kalau dia udah ada di sana. Cuma aku nggak ngehiraukan dia gitu. Aku cuma kaget gara-gara si ini kepala ini itu bisa di sini Mas. Kepalanya bisa di sini. Iya, jadi kayak tiba-tiba dia diem gini, langsung nggak dek gitu. Tapi badannya masih tegak itu. Jadi kepalanya gini. Kepalanya doang gitu, langsung kayak turun gitu. Ya nakutin nggak sih gitu kan? Kan nakutin kan, kayak tiba-tiba lepas gitu kepalanya kan gitu. Itu kejadiannya cuma sekali sih yang ngagetin kayak itu, tapi nggak yang kayak di film kan. Kalau di film kan tiba-tiba langsung ada di depan wajah gitu kan, kayak ngagetin tuh. Kalau yang saya alami dari kecil sampai sekarang tuh nggak seperti itu. Kalau kayak gitu itu jin kan, iya kan? Bener kan? Itu biasanya kan jin itu menyerupai orang, iya kan? Menyerupai orang. Nah, yang saya tanyakan itu orang yang sudah meninggal, iya kan? Itu rohnya itu yang menyerupai itu atau hanya jin yang selama mulai kecil mendampingi orang? Itu gimana pertanyaannya? Jadi gini Mas, ada kan kata orang dulu, kita ini lahir didampingi dengan sosok jin korin lah, ya kan? Oke, korin. Jin korin itu yang mendampingi kita selama kita mulai kecil atau mungkin masih dalam kandungan. Kalau ya, kata orang Jawa itu dulur papat limo badan, gitu ya, bener ya. Jadi yang saya tanyakan itu emang bener orang itu atau hanya sekedar jin yang menyerupai? Ya itu jin horinnya Mas. Jin horinnya ya? Iya, tapi jin horin ini kan dari kecil itu udah ada di setiap manusia kan, gitu kan. Jadi dari tingkah laku, sifat itu semuanya sama gitu kan. Kalau emang beliaunya sebelum meninggal itu perbuatannya baik, ya jin horinnya baik gitu. Tapi kalau sebaliknya, jin horinnya juga ikut jahat gitu. Ya, sesuai dengan perilaku semasa hidup itu ya. Itu berarti kan kalau Mas Randy barusan cerita kalau pernah ada jin yang menyerupai seperti itu sampai kepalanya kayak gini. Itu kemungkinan nggak sih kalau jin itu menyerupai kematian orang itu?
Itu bisa mas, iya. Bisa ya? Bisa, karena jin ini diberi kelebihan bisa berubah wujud sesuai keinginannya gitu. Kayak contohnya itu yang tadi aku cerita di awal, itu kakak saya. Dia kan punya kembaran gitu kan. Saya kan bisa lihat kembarannya. Itu yang masih saya bikin bingung, itu beneran jin horinnya kembarannya kakak saya atau jin yang ada di rumah saya yang menyerupai kakak saya gitu. Itu yang masih bikin saya bingung. Karena kayak gitu tuh memang kelebihan jin. Saya sekarang mungkin nanti pulang ketemu Mas Andi di jalan padahal Mas Andi masih di sini gitu. Iya. Bisa banget itu kayak gitu. Iya. Jadi juga saya juga penasaran kan. Saudara kembar dari Mas Pupu itu kan meninggalnya kecil. Kecil, iya. Kecil banget kan. Sedangkan jin iya. horin itu dia besar penampakannya. Sudah Seumuran kan beliaunya seumuran saya kan? Beliaunya seumuran saya. Ya, seumuran saya waktu menampakkan itu seumuran saya. Jadi kayak ikut tumbuh. tumbuh juga. Iya, bener. Ikut tumbuh juga. Iya. Itu. Ya akhirnya saya juga bikin penasaran, makanya kan saya tanya itu kan, kenapa orang yang meninggal itu kecil, waktu kecil, kenapa dia menampakkan sudah sebesar itu kan barangnya itu. Tapi kalau menurut saya sih emang seperti itu mas. Tapi entah ini kan penonton juga banyak yang ngerti seperti saya kan. Itu mungkin kalau ada kesalahan dari saya bisa diperbaiki di komentar gitu. Yang setahu saya itu kayak adik saya sendiri. Adik saya ini meninggal di kandungan gitu. Sampai sekarang dia masih sering nampak ke saya. Masih sering berkomunikasi sama saya. Itu udah besar dia. Udah besar. Udah besar. Dia tumbuh ya. Iya. Sampai sekarang masih sering komunikasi, dia masih sering jagain ibu, bapak gitu. Itu bisa tumbuh juga ya. Bisa tumbuh juga. Ya aku sendiri antara percaya nggak percaya sih masa kayak gitu gitu. Karena dari tadi saya bilang kan saya ini milenial gitu. Saya nggak begitu percaya sama yang kayak ginian gitu. Oke. Ya mungkin cerita untuk keindikuan Mas Randy sendiri mungkin oke lah untuk sekarang cukup aja. Oke, iya. Mungkin yang saya tanyakan lagi, kita lepas dari materi atau topik kita keindikuan itu. Oke, iya. Kita mungkin membahas perjalanan explore yang kemarin. Oh iya, oke. Saya juga ikut itu kan. Oke, ya, beneran. Teman-teman pasti kan paham lah. Saya pernah tadi di opening di awal video saya bertanya kan. Saya juga mengingatkan teman-teman. Saya pernah ngomong sama yang bernama Mas Randy, salah satu tim catatan Yohanes. Mungkin kita akan bertanya bagaimana sih kondisi waktu itu di sana. Gimana itu Mas Anu ceritanya itu Mas? Oke, ini kita mulai dari balai bener ya? Oke, balai ya. pengobatan. Balai Ya, pengobatan. oke, kita mulai dari balai pengobatan.